Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Advent yang kedua ini diangkat dari kitab Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12, supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Kenapa gereja kita sampai menetapkan Minggu Advent ini? Emang apa gunanya untuk kita? Kenapa gereja kita menetapkan tahun-tahun gerejawi? Supaya kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan ketika Dia merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kita benar dalam kelakuan, kita benar dalam berpikir, karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Karena tidak hanya minggu Advent, ada juga minggu-minggu yang lain yang betul-betul mungkin sudah terkikis oleh kemajuan zaman, atau mungkin orang tua tidak lagi mengingatkan anak-anaknya. Karena pada waktu zaman masih ada pengajaran kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan tahu apa yang kita lakukan di minggu Advent, apa yang kita lakukan di rumah, apa yang kau lakukan ketika menyambut Natal, apa yang kau lakukan ketika menyambut tahun baru, apa yang di kampungmu lakukan ketika gereja menyerukan Advent. Ada tradisi di kampung kami dulu, kalau sekarang sudah mulai terkikis. Setiap Desember semua rumah di kampung itu kerja bakti. Kerja bakti. Dari mulai rumah, selokan, rumput, bersih, celing selama bulan Desember. Kalau sekarang udah enggak lagi, enggak tahu kenapa, enggak ada, mungkin tidak diajari lagi anak-anak itu. Jadi anak-anak nanya, "Loh kenapa setiap bulan Desember kita semuanya pada gotong royong di rumah masing-masing, bersihkan semuanya?" Karena kita mau menyambut Natal. Jadi harus bersiap supaya tidak ada yang menghalangi kita bersukacita. Kemudian ada juga tradisi ketika minggu-minggu Pasion, yaitu detik-detik jalan salib Yesus. Itu ada beberapa minggu itu. Di situ nggak boleh bersukacita. Kalau ada orang yang mau pesta, batal. Kok batal? Iya, ini minggu-minggu ketika Yesus menuju salib. Jadi kalau kau joget-joget ketika Yesus mau disalib, nggak ada empati namanya itu. Jadi waktu itu asal ada tanggal-tanggal Pasion, orang dilarang untuk membuat acara sukacita, supaya sesuai bagaimana kita mengimani bahwa Yesus sebagai manusia dengan sekuat tenaganya menyerahkan nyawanya supaya semua kalian selamat. Kalau kita tidak lagi berempati untuk itu, sia-sialah penderitaan dan kematiannya. Minggu Advent ini 4 minggu ini. Itu ada lilin itu, lilin ungu, merah jambu, ungu. Kenapa sih warna ungu itu dibuat? Kenapa itu ada merah jambu satu? Kenapa enggak ungu semua ya? Atau merah jambu semua ya? Kenapa enggak putih saja semua? Kenapa harus warnanya berubah-berubah? Itu kan pengajaran supaya kita tahu bahwa ungu itu adalah warna kerajaan Allah yang sudah dekat, atau kerajaan Allah yang sudah hadir di dunia ini. Dan itu adalah warna untuk menyambut kerajaan Allah. Bertobatlah, warna pertobatan itu. Suatu non ditikiro Tuhani salah kostum hita, kan itu salah kostum hita. Halak mempersiapkan diri, kita tidak. Kenapa ada warna merah jambu itu? Karena mendekati. Jadi kita harus, apa istilahnya ya? Apa istilahnya itu Naposo kalau kita nggak sabar lagi, apa istilahnya? Nggak sabar lagi mau jumpa. Apa istilahnya itu? Greget ya? Tuh. Itu dia itu, kenapa dibuat merah jambu itu? Aduh, seminggu lagi. Jadi kita semakin mempersiapkan diri dengan iman dan juga kepercayaan.
Semakin menjaga. Jangan nanti kita jaga lilin pertama kita jaga-jaga, lilin kedua kita jaga-jaga. Padahal sudah mau mendekati ini, lilin ketiga seminggu lagi. Kita lengah. Sehingga kita tidak lagi ikut berjaga-jaga di lilin yang keempat. Oleh karena itu gereja kembali mengingatkan masa-masa Advent ini. Apalagi firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Suara pertama. Jadi inilah suara pertama ketika tidak ada lagi suara. Orang diam semua. Kayak kesal gitu. Pernah gak kalian merasakan kesal? Kalau ada temanmu dibilangin gak didengar, dimarahin malah melawan, dinasihati malah ngelunjak. Apa yang kau perbuat? Diam. Udah diamin aja lah itu katanya. Gak ada gunanya ngomong sama dia. Kita omongin juga gak didengar tuh. Kita marahin juga kita dilawan. Dinasihati justru kita yang dinasihati dia nanti. Jadi diamin aja. Bayangkan saja. Tidak ada orang yang mau lagi menasihati. Semuanya diam. Iblis berkuasa. Suka-suka hati iblis waktu itu. Untuk mempengaruhi manusia. Dan manusia juga ikut melakukan kehendak iblis. 400 tahun. Bayangkan saja betapa lamanya itu. Tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah. Karena tidak didengar lagi. Yesaya, Yeremia, Daniel, Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika, sampai Maleaki. Kemudian diamlah sehingga iblis berkuasa. Tetapi ada suara berseru-seru di padang gurun untuk melengkapi, untuk menjadikan firman Tuhan itu jadi, menggenapkan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu waktu itu. Kalau kita bertobatlah, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Supaya kita mampu untuk menjaga hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di masa-masa Advent ini. Di masa-masa kita menyambut Natal, di masa-masa kita akan masuk ke tahun yang baru, pengharapan yang baru. Dan gereja kita sudah menetapkan kalau tahun ini, tahun 2025, tahun transformasi. Tahun transformasi dengan topik Gawi Ibbaru Mahamu, berubahlah oleh perubahan akal budimu. Dan kita akan masuk ke tahun 2026. Gereja kita sudah menetapkan, HKBP Hatopan sudah menetapkan tahun transformasi kita lanjutkan, tapi dengan topik pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Jadi dikembalikan ke awal. Memang haruslah demikian. Jadi di sini peran orang tua sangat penting. Tuhan sudah mengingatkan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Artinya mari kita persiapkan generasi penerus kita ini, anak-anak kita ini. Walaupun nanti kita tidak melihat hasilnya, tapi kita ikut mempersiapkan mereka menjadi anak-anak terang. Tadi saya khotbah di sekolah minggu. Saya sering bertanya demikian kepada anak-anak kita ini, apa yang ada di pikirannya. Ada yang pintar anak-anak kita itu, ada yang pintar banget, ada juga yang kurang. Saya tanya kepada mereka, nanti kalau sudah besar jadi apa? Dokter. Ada yang polisi tadi katanya, polisi pak pendeta. Kau jadi apa? YouTuber. Hah? YouTuber apa itu, saya bilang. YouTuber pak pendeta. Apalagi kau mau jadi apa? Mau jadi apa tadi katanya ya? Pengusaha. Banyak mereka memikirkan cita-cita. Saya tanya sama mereka, siapa di sini yang mau jadi pendeta? Nggak ngerti mereka apa itu pendeta.
Siapa sini mau jadi sintua? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau jadi sintua. Kita harus persiapkan ya, generasi kita ini supaya mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang tetap membawa kerajaan Allah dalam kehidupannya. Dan kita harus yakin bahwa dalam firman Tuhan mereka akan bertumbuh. Mempersiapkan itu namanya. Itu tugas kita di masa-masa Advent ini. Bagaimana engkau mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita ikut dalam rencana Tuhan membawa kerajaannya. Jadi kalau dikatakan di sini bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupanmu. Yesus sudah datang memberikan nyawanya. Dia tidak ada gunanya kalau kita melakukan dosa. Seperti lagu itu, dosa itu tidak ada gunanya. Jadi pertobatan yang tulus dan juga pertobatan yang membuat kita bersukacita. Jangan pertobatan yang dipaksa. Ya, ada pertobatan yang dipaksa. Ya, karena ada hukumannya dipaksa. Gitu. Karena takut dihukum jadi terpaksa. Dia tidak. Ini adalah pertobatan yang penuh dengan sukacita karena kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan diri dengan cara merubah hati dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ini dulu sudah disuarakan juga oleh Paulus. Orang sudah menunggu kapan Yesus datang lagi. Yesus sudah terangkat ke surga. Paulus mengatakan waktunya sudah dekat. Orang menunggu. Padahal orang bilang menunggu adalah hal yang paling membosankan bagi dunia ini. Kalau kita tidak. Kalau kita disuruh menunggu bagi kita adalah hal yang paling penuh pengharapan. Supaya kita hidup dalam iman dan pengharapan itu. Tidak mengandalkan pikiran dan dunia ini. Karena kalau kita masih mengandalkan pikiran dan dunia ini, kita akan jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam godaan. Selama masa penantian Advent ini, kita melakukan persiapan secara spiritual seperti kita di dalam doa, merenung serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi disuruh mempersiapkan diri. Ya mungkin selama ini kita kurang mempersiapkan diri. Waktunya inilah masa-masa Advent ini. Renungkan hidupmu. Renungkan selama ini apa yang menjadi tujuanmu. Renungkan selama ini apakah hidupmu lupa akan segala kehendak Tuhan. Siapa dirimu? Mungkin engkau selama ini merasa benar. Kali ini ditanya bahwa kau adalah orang yang berdosa dan terus berdosa. Walaupun sudah diselamatkan, tapi kau terus berdosa. Gimana ini ya? Gimana bertobat tapi berdosa terus? Apakah orang yang bertobat enggak berdosa? Berdosa. Jadi gimana? Orang yang bertobat dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Walaupun dia berdosa. Orang yang bertobat dia mampu mengalahkan dirinya, mengaku dosanya. Tapi orang yang tidak mau bertobat dia tidak akan mau mengaku dosanya. Dia merasa benar, Tuhan yang salah. Itu belum bertobat itu. Tapi kalau dia mengatakan aku yang berdosa Tuhan, aku datang untuk meminta pengampunan. Sehingga dia mampu mengalahkan dosa itu, tidak lagi berkuasa dalam hati dan pikirannya, sehingga Tuhan hadir dalam hatinya untuk menguasai hati dan pikirannya. Oleh karena itu di minggu Advent yang kedua ini, bagaimana kita mendengar seruan dari Yohanes Pembaptis sebagai rencana Allah untuk melawan
dosa dan juga iblis yang sudah merajalela dalam hidup kita, yang terkadang membuat kita keliru untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hari ini kita sama-sama disuruh mempersiapkan diri. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Terimalah keselamatan dari Tuhan melalui persekutuan doa dan juga persekutuan perenungan dan juga persekutuan dengan firman Tuhan. Orang-orang pada datang, tapi Yohanes tahu siapa ini yang datang serius, siapa yang datang main-main. Kan Tuhan kan tidak melihat rupa. Kan Tuhan tidak melihat yang dari luar. Tuhan langsung lihat ke dalam hatimu. Apa kau benar-benar datang untuk mengaku dosamu, atau kamu tidak serius? Sehingga itu Yohanes marah kepada orang-orang Saduki tadi, Farisi tadi. Jangan kau pikir ini bisa dipermainkan. Ingat, buahkanlah, hasilkanlah buah yang baik. Itu tanda pertobatanmu. Jangan kau bertobat sekarang, kau tetap dikuasai oleh dosamu. Jadi sangat penting sebenarnya minggu-minggu Advent untuk memperbaharui diri, untuk memberikan diri dikuasai oleh Tuhan, supaya kita tidak dirajai. Karena banyak orang seperti itu. Kadang kita heran, rajin gereja, rajin berdoa, rajin pertangyangan, tapi nggak bisa menguasai dirinya. Ada apa ini? Ya, rajin gereja, rajin berdoa, rajin pertangyangan, ale perbada, baru songonya teh, nggak bisa menguasai dirinya, berarti tidak ada hasil. Seperti orang Farisi tadi, mereka sangat rajin berdoa itu, orang Farisi. Lebih rajin mereka daripada kita. Kalau tidak salah mereka doanya 7 kali sehari, ada jadwalnya itu. Kalau kita cuma doa makan aja. Kalau lagu sekolah minggu, mau makan mau tidur, itu aja. Mereka tiap hari itu melakukan doa, membaca firman Tuhan. Tapi mereka benci kepada kebenaran. Berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah. Berarti tidak serius dong selama ini. Berarti maruhua doa tu gereja. Kalau tidak ada perubahan, sehingga orang juga bilang, nggak ada juganya perubahan, sama aja ke gereja juga nggak ada gunanya katanya. Nggak bisa menahan diri juga, gitu-gitu aja. Seperti itu tahun 2024, 2025 begitu juga. Hati-hati supaya kita tidak terjerat oleh tipu muslihat iblis. Ya, banyak sekali. Kelihatannya dia seperti itu, padahal hatinya belum berubah, masih tetap dikuasai oleh dunia ini. Padahal pertobatan itu adalah siapa yang menguasai dirimu. Apakah engkau bisa mengalahkan dirimu untuk kuasa Tuhan? Kau bisa menahan dirimu untuk kuasa Tuhan dan rencana Tuhan, sehingga kita mampu untuk bersuka cita walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa, dan kita percaya bahwa kita adalah orang yang berdosa sekaligus kita adalah orang yang dikasihi, supaya kita tidak semakin jauh jatuh ke dalam dosa. Coba ada yang ingat dosa apa yang dahulu kau lakukan sekarang tidak kau lakukan lagi? Atau masih kau lakukan sampai sekarang? Udah kelamaan kalau gitu. Harusnya ada dosa yang kau lakukan dahulu tidak lagi kau lakukan. Karena kekuatan doa tadi, karena kekuatan firman Tuhan tadi, sehingga kita mampu untuk berdamai dan juga bersukacita. Yohanes membaptis dengan air, Yesus membaptis dengan api dan juga dengan Roh Kudus. Artinya sudah saatnya jangan sampai kita semakin jauh dikuasai oleh dosa dan juga iblis. Hasilkanlah
buah yang baik. Kapak sudah tersedia pada akar pohon katanya. Daripada hidupmu sia-sia, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Dan penampi sudah siap untuk menyaring orang-orang yang tidak siap akan rencana Tuhan. Maka dia sangat sulit untuk hidup di dalam kedamaian dan juga sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi saat ini ya, kita juga sangat sulit ini. Karena saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara tidak seperti kita. Mereka sekarang tidur aja susah. Banyak lumpur di rumahnya. Banyak yang meninggal saudaranya. Bagaimana kita ikut merasakan, bagaimana kita ikut mendoakan supaya mereka kuat melewati itu semua. Bagaimana juga kita ikut berpartisipasi. HKBP sudah membuka donasi terbuka, banyak orang sudah membantu. Bagaimana kita merenung kembali akan dampak dari dosa-dosa kita apabila kita tidak tinggalkan. Bagaimana kita merenung kembali, mempersiapkan generasi-generasi penerus kita ini, sekolah minggu, remaja, naposo, dalam iman yang benar, supaya mereka nantinya ikut dalam arak-arakan kerajaan Allah, sama seperti yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis yang selalu melawan dosa. Bertobatlah supaya kerajaan Allah hadir dalam hatimu. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita, meminta kekuatan dari Tuhan, meminta pengharapan dari Tuhan. Walaupun saat ini kita belum menemukan jawabannya, tapi kita yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih berjuang, kita yakin dalam perjuangan itu Tuhan selalu hadir untuk menopang dan juga memberikan pengharapan bagi kita. Walaupun kita orang yang berdosa, Tuhan selalu hadir untuk membuka pintu pertobatan. Walaupun kita orang yang putus asa, Tuhan setiap hari membuka jalan pengharapan. Mari kita andalkan dalam perenungan kedatangan Yesus menyelamatkan, dan kedatangan Yesus yang memenangkan kita dari segala kelemahan dan kekuatan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami berkumpul mendengar seruan hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Kerajaan-Mu yang telah hadir dalam dunia ini, dalam keselamatan, dalam kasih yang dari Tuhan. Biarlah kami menerimanya dengan iman dan pengharapan, mempersiapkan diri kami dalam kemenangan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami sering tersandung dalam kelemahan daging, dalam pikiran. Kami datang kepadamu memohon ampun agar kami layak untuk menerima keselamatan dalam darah Yesus. Layak tempat Engkau lahir, layak tempat firman-Mu. Ajari kami Tuhan melawan segala dosa. Berikan Roh-Mu Tuhan agar kami juga mampu untuk menyerukan kebenaran-Mu kepada generasi penerus kami, anak-anak kami Tuhan, yang menjadi gereja di masa depan. Ajari kami untuk membekali dan mempersiapkan generasi gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami mempersiapkan diri kami agar kami dapat sukacita kelahiran Yesus, dan kami bersiap untuk menerima segala rencanamu dalam kedatanganmu, kemenanganmu di dunia ini. Kami juga berdoa buat gerejamu, jemaatmu, dan seluruh anak-anakmu Tuhan. Engkau yang mengumpulkan, memberkati, memberikan pengharapan. Sempurnakan Tuhan segala permohonan kami ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.